Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Terima kasih teman-teman yang selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi, respect terus. Sebentar lagi mau lebaran. Buat teman-teman yang sedang melakukan perjalanan mudik, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan balik lagi dengan selamat ya. Dan persiapkan lebaran kalian yang keren, yang seru, yang menarik, yang hikmat. Jadi sekali lagi selamat menaikkan ibadah puasa buat teman-teman yang merayakan. Semoga amal ibadah kalian diterima dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin. Teman-teman, hari ini gue bakal bahas pertandingan ya. Selain pertandingan Chelsea berhadapan dengan Manchester United dengan skor 4-3 ya. Pertandingan Chelsea yang di comeback Manchester United tapi kembali di comeback ya. Jadi ini selain adu siapa tim yang paling mendingan, ternyata siapa tim yang sebenarnya ahli comeback ya. Jadi di situ nanti bakal gue bahas pemainnya ya, secara taktikal juga. Dan ada isu-isu apa semenjak pertandingan tersebut. Jadi gue roasting tipis-tipis dan update tentunya seputar Barcelona yang sangat siap, bahkan melebihi 100% kesiapan Barcelona menghadapi Paris Saint-Germain. Ya memang harusnya mental Barcelona di situ. Jadi Paris Saint-Germain bukan lawan Barcelona harusnya. Sebelum gue ulas, gue mau kasih tahu dulu, ini yang gue pakai adalah jersey Inter Nusantara. Ya, ini klub digital gua sebagai owner di situ. Banyak owner lain, ada di Prancis Patrice Evra, di Nigeria ada Usman Kamaru, berbagai selebriti lainnya, dan di Indonesia punya Afif Sapi ya, yang gua punya manajer di situ. Ada anak-anak box to box yang kalian mungkin kenal kalau kalian ngikutin bola. Jadi ini ada jersey Inter Nusantara, dijamin nyerap keringat ya, ini original. Jadi belinya langsung dari luar negeri. Kalau mau beli nanti gua kasih link di kolom di deskripsi atau di kolom komentar. Oke, langsung aja kita bahas pertandingan di Stamford Bridge yang terjadi antara Chelsea berhadapan dengan Manchester United. Manchester United yang 2-0, 2-3, 4-3 akhirnya. Jadi Palmer berhasil mencetak hat-trick dan membawa kemenangan untuk Chelsea. Karena kalau gue bilang Palmer, P-A-L-M-E-R, P-nya itu penalti, mer-nya itu merayakan kemenangan Chelsea, L-nya itu lelah deh udah nunggu sampai akhir tapi kesayat-sayat. Jadi sebenarnya sebelum selain adu taktik antara Chelsea dan Manchester United, ini juga adu blunder. Siapa yang banyak-banyakan blunder? Terbukti bahwa faktor luck yang paling dikit blundernya adalah Chelsea, sementara Manchester United blunder-blunder aneh-aneh ya, pelanggaran-pelanggaran gak penting, membawa Manchester United ke jalur hukum, bukan ke jalur kekalahan. Ini ya, jadi selamat buat fans Chelsea dan semangat buat fans MU yang rela-rela begadang, makan, santap sahur, makan nasi, lauknya 2 penalti dan alias 3 gol dari Palmer. Itu kan gak penalti, tapi kalau dilihat dicek VAR, kalau dilihat dari angle kamera yang berbeda, sudut pandang macam-macam. Gua tim yang menyatakan kalau itu penalti. Karena apa? Ya, yang pertama, Anthony dan Dalo. Anthony, dia emang jelek defense-nya. Jadi dia nggak tahu timing yang tepat. Dia bukan back, dia nggak tahu timing yang tepat, kapan untuk intercept, kapan untuk melakukan tackle, kapan untuk melakukan body cast. Dan kalau level lu udah di Premier League, itu pemain-pemain semua udah lulus segala macam. Pasti dia lulus segala fisik, dia pasti lulus segala mentality, dia pasti udah lulus intrik-intrik kecil lainnya yang menunjukkan kalau lu emang udah pantas di Premier League. Ya pemain disenggol kayak gitu, Cucurella disenggol kayak gitu, dia tahu
kapan dia harus jatuh. Jadi walaupun itu mungkin memang ketidaksengajaan, tapi di situ juga ada teknik, di situ juga ada trik untuk ya mencari gimana caranya mendapatkan penalti. Dan ketika trik itu berhasil, ya berarti bukan nggak penalti, ya penalti. Ya. Yang kedua juga situ Celobah yang udah jelas-jelas secara mental, secara fisik Diego Dalot terkuras dengan Palmer, nggak pernah dapet bola, lewat mulu, pusing mulu, jatuh mulu, bikin foul mulu. Ketika Palmer geser sedikit ke tengah, Celobah masuk, udah terkuras segala tenaga dan pikiran, ditempel lah, jatuh lah. Celobah sebagai pemain, gue juga bakal jatuh kalau jadi pemain. Ketempel, kedorong, ya mau sengaja mau nggak, tapi ketika ada dorongan, mending jatuh di kotak penalti. Penalti apa enggak belakangan, hasilnya adalah penalti. Ya jadi itu ya memang penalti yang dicari, dan emang itu hasilnya penalti kok kalau versi gua. Dan gua harus mengatakan bahwa Manchester United layak kalah. Manchester United tidak pantas menang. Gua bukannya benci sama Manchester United ya. Gua lagi senang nikmatin proses dan progres Manchester United, karena di saat pertengahan musim apalagi dia udah enak, mainnya udah kebentuk gitu kan. Karena yang namanya lagi ngembangun emang nggak bisa langsung top gitu kan. Tapi kalau ada orang-orang yang bilang nyalahin Ten Hag, oke, secara pergantian pemain subsnya itu kurang diinginkan oleh beberapa pikiran penonton. Tapi apakah Anthony menjatuhkan Cucurella disuruh sama Ten Hag? Apa Dalot disuruh sama Ten Hag? Walaupun ketika ya kalau Dalot dari babak pertama udah nggak bisa, itu gue yakin nggak bisa mengawal Palmer, gue mending pindahin Bisaka taruh kiri, karena Bisaka berhasil nutup dua pemain sekaligus. Ya Mudryk ketutup, Cucurella nggak bisa terlalu banyak mengekspos. Ketika Sterling masuk, Sterling pun nggak kelihatan. Jadi ya udah lalu korbanin kanan, karena di kiri nggak terlalu berbahaya Chelsea, tuker aja. Ini Palmer dapat bola, walaupun passingnya banyak salah, walaupun kontrolnya banyak salah, tapi nggak masuk akal nih pemain ya. Main-mainnya itu mirip dulu kali kalau di kanan Rui Costa atau Dani Olmo. Orang bener Palmer klemer-klemer, tapi menghancurkan Manchester United. Walaupun gol terakhir ya gue nggak ngerti Manchester United pemain-pemainnya juga kenapa pada nunjuk-nunjuk doang, kagak ada yang ngepres. Palmer dapat, yang terdekat nggak mau ngepres. McTominay kena, nunjuk-nunjuk doang, situ mandor. Siapa yang nunjuk tuh? Rashford, back-backnya juga mandor, nggak dipres. Ya, tapi yang gue salut dari Chelsea adalah gini, pertandingan semalam kemarin gue menganggap bahwa kalau Manchester United secara strategi, secara taktikal itu nggak ada yang salah, itu keren menurut gue ya. Beberapa kali ngepres di depan, dan apabila bola sudah melewati setengah garis ke belakang itu parkir. Ya begitu caranya biar menang memang. Dan berkali-kali Chelsea melakukan percobaan, selalu gagal. Bahkan ke beberapa gol Manchester United counter dari Anthony dan Garnacho itu berhasil dilakukan. Tapi ternyata daripada counter yang dilakukan oleh Manchester United, lebih sering Chelsea melakukan percobaan shoot dari luar kotak penalti. Lebih sering Chelsea melakukan serangan ketimbang serangan yang diambil oleh Manchester United. Berapa kali Palmer shoot, berapa kali ada passing-passing yang salah. Ya dari 10 passing yang salah pasti ada 1-2 yang benar. Dari 10 shoot ke arah gawang pasti ada 1-2 yang ke arah gawang walaupun mentok terus. Bahkan sampai akhirnya gol scrimmage begitu ya. Gue yakin itu Palmer emang nggak ngincer ruang kosong, dia ngincer gebok aja kenceng gitu kan. Dan akhirnya kena Tomenay, bola deflect, nggak bisa ditangkap. Dan ya itu sangat wajar Chelsea menang, karena menurut gua Manchester United telah menerapkan taktik sesuai instruksi dari Ten Hag. Dan menurut gua taktiknya nggak ada yang salah, walaupun pergantian pemainnya yang salah, pemainnya yang banyak lebih blunder. Tapi kerja keras dan kemauan Chelsea untuk mencetak gol di malam itu lebih besar daripada faktor luck yang dimiliki oleh Manchester United. Jadi luck sebenarnya bukan sekedar keberuntungan, tapi luck juga harus dicari. Oke.
Dan Garnacho, gue ini salut, keren sih Garnacho ya, bisa cetak 2 gol. Dulu kan masalahnya dia tuh finishing, kadang 1 lawan 1 sama kiper masih nggak bisa. Ya ini dapat bola 1 lawan 1, walaupun ada yang press tetap bisa golin. Bola atas, bola heading, ya duel 50-50 sama kiper masih bisa golin. Dan dia bisa selebrasi gaya Ronaldo gitu. Maksud gue nggak apa-apa. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, setiap Garnacho ya mengkopas gayanya Cristiano Ronaldo, itu kondisinya Manchester United lagi kalah lawan Galatasaray. Galatasaray semalam ada beberapa match lagi. Jadi ya keren lah ya Garnacho secara skill dan individu. Tapi secara teori ini silakan dipotong, dan mungkin ini rame kalian nggak setuju. Secara teori, orang yang mengidolakan seseorang, orang tersebut tidak bisa dan tidak akan berada di atas idolanya. Ya. Karena orang tersebut referensinya adalah idolanya, orang tersebut mengambil sikap bahwa benchmark dia adalah seorang idolanya. Jadi ya ketika lu ngefans, mungkin lu ngefans sama Ansu Fati, yang lu lihat Ansu Fati ini jago banget gitu kan, gue tiru gaya mainnya. Jadi benchmarknya adalah Ansu Fati, dan akan selamanya lu ada di bawah Ansu Fati. Ya, nggak ada yang salah mengidolakan, nggak ada yang salah. Siapa gitu mengidolakan siapa akan selamanya ada di bawah, itu teorinya. Jadi untuk kali ini case-nya adalah Garnacho mengidolakan Cristiano Ronaldo. Garnacho mengidolakan Cristiano Ronaldo. Gue yakin akan selamanya Garnacho berada di bawah Cristiano Ronaldo. Ya, jadi ketika lu ngefans entah sama sportcaster, lu ngefans sama host, lu ngefans sama stand up comedian, tapi referensi lu hanya dia dan dia menjadi patokan lu, sementara dia referensinya banyak banget, dia lebih luas dari pikiran kita, ya lu akan selamanya berada di bawah dia. Jadi intinya adalah selagi Garnacho ngefans sama Ronaldo, dia akan berada di bawah Ronaldo. Ya, andaikan, silakan dipotong ya, dia ngefans sama Lionel Messi, dia bisa saja sejajar atau bahkan lebih dari Cristiano Ronaldo. Karena Messi jauh di atas Cristiano Ronaldo. Sekian aja pembahasan dari Manchester United yang kalah tersayat-sayat 4-3 oleh Chelsea. Kita ke Barcelona sekarang nih, udah nungguin nih culers nih absen dari mana aja. Terima kasih ya yang absen, yang terus semangat nonton video gue. Terima kasih. Saatnya kita bahas Barcelona ini. Ya, ada berita tentang Hansi Flick dan Xavi. Ini berita yang kontradiktif, berita yang memang kita harus pilih, kita harus mau yang mana gitu kan. Ini Hansi Flick ya, di Barcelona mereka sudah tahu bahwa Flick sangat ingin mengambil alih kursi kepelatihan. Ya, di Katalan antusiasme Flick, orang Jerman ini mencapai puncaknya. Ia ingin kembali melatih secepatnya, sebaiknya bersama tim besar, dan jika kemungkinan ya itu timnya adalah tim yang di luar Jerman. Ini udah kode-kode banget Flick. Flick sudah menyadari kemungkinan itu. Barcelona ingin melihat bagaimana musim ini berakhir sebelum memutuskan satu jalur atau mengambil keputusan. Pihak klub juga mengetahui bahwa Flick sangat bersedia untuk menunggu. Meskipun dia dapat minat dari tim-tim lain, tapi opsi menjadi pelatih Barcelona menjadi opsi yang besar dan prioritas untuk Flick. Dan direksi dewan-dewan Barcelona juga memahami ya apa yang akan terjadi. Dia sedang mempelajari dengan jelas. Jadi kamu ya culers, kalian mau Flick atau Xavi? Karena berita selanjutnya adalah nih, biar jadi pertimbangan. Semakin banyak suara klub yang bertaruh kepada kelangsungan Xavi di ruang ganti. Ya, pemain semuanya menilai bahwa Xavi harus dan akan berubah pikiran. Akhirnya Xavi melanjutkan menjadi pelatih Barcelona. Para pemain melihat pelatih dengan semangat yang berbeda. Dia sangat termotivasi dan mereka mempercayai dia telah membebaskan dirinya dan menghilangkan tekanan. Mudah-mudahan itu benar yang terjadi. Tapi buat kalian culers, mau yang mana? Flick? Silahkan dipikir-pikir lagi. Atau Xavi stay? Nah, mau yang mana tuh? Karena ya, ini 11 pertandingan terakhir hasil Barcelona selalu positif. Bahkan setiap tanpa Xavi, Barcelona mendapatkan hasil yang positif. Tadi gue sempat bilang, apa sih
bikin Barcelona pede banget. Gue pede dengan mentalitas yang dimiliki oleh Lamine Yamal. Ya, Lamine Yamal, gue salut banget. Mudah-mudahan bisa menjaga dirinya. Mudah-mudahan Barcelona bisa ngelindungin Lamine Yamal, karena ini aset besar, bukan cuma buat Barcelona tapi buat sepak bola. Ya, Lamine Yamal aset besar, bukan cuma buat Barcelona tapi juga buat sepak bola. Laporta bilang, dia mengatakan bahwa dia menerima laporan 200 juta euro bahkan untuk Lamine Yamal, tapi saya tidak terima itu. Benar atau tidaknya gue nggak tahu, tapi ini adalah trik-trik presiden klub ya untuk menaikkan ya market value market, transfer market yang ada di pemain tersebut, sehingga kalau dijual itu nanti nilainya bagus. Ya kalau benar juga nggak apa-apa gitu kan. Lamine Yamal mengatakan bahwa saya sangat senang presiden melakukan hal itu. Presiden mengakui dan menganggap saya, ya, sepak bola saya akan senang menjadi legenda Barcelona. Amin, amin. Lamine Yamal, lu gak ada hatersnya ya. Gue ngobrol sama fans non Barca, dia respect, dia hormat sama lu. Dia bilang Barcelona beruntung memiliki Lamine Yamal. Jadi Lamine Yamal aset, bukan cuma buat Barca tapi buat sepak bola. Lamine Yamal, dia mengatakan bahwa dia tidak sabar menunggu perempat final pertama untuk Lamine Yamal di Liga Champions. Ya, kadang-kadang Lamine Yamal memikirkan betapa gilanya ini ketika saya berada di kamar. Jadi dia tuh membayangkan, gila yang bener ini gue main di Liga Champions. Jadi dia masih sempat gak percaya. Ya, menurut pendapat Lamine Yamal, Barcelona bisa saja menang dengan skor 1-0 dan saya yang mencetak gol. Tuh, mental. Ya, kasih aja dulu yang tinggi-tinggi ya, tapi diimbangin dengan kualitas ya. Harapan kualitas boleh beriringan terus jalan. Kasih yang terbaik di lapangan. Kalau Lamine Yamal yang ngomong gitu gue percaya, tapi kalau Ansu Fati gue nggak tahu udah. Ya, jadi seperti yang kita tahu ya, Hansi Flick yang sudah mulai kode-kode. Kalau Flick datang itu the real perubahan sih menurut gue. Dia pasti banyak minta pemain baru. Dia udah pasti banyak menjual para pemain dari Barcelona. Bahkan yang toksik juga harusnya kena kalau Flick datang. Itu pasti perubahan banget. Tapi kalau Xavi diganti, itu melanjutkan banget. Kalian mau yang mana? Ya, apakah mau benar-benar pangkas generasi, pangkas ideologi, pangkas karakter Barcelona yang ya warnanya sebenarnya belum terlalu terlihat tiki-taka banget, enggak ya lagi menang aja gitu kan. Lu mau langsung datengin orang Jerman, apa lu mau lihat Spanyol dulu gimana? Karena Xavi juga meminta pemain ya, ada Onana Everton, Zubimendi, Merino, siapa yang bisa dimasukin, Kimmich bisa masukin ya, Bernardo juga yang City juga udah mengeluarkan statement kalau mau Bernardo 55 juta euro dah ya. Sanggup-sanggup aja lah kalau tahun depan bonus-bonus, tur juga, tur di Amerika, tur nanti ada pramusim, banyak juga duitnya. Dan gue yakin Barcelona bisa mendatangkan minimal 1 pemain top tier, minimal 1 pemain bintang. Gimana menurut kalian? Ya, tadi gue udah bahas, silakan dikomentarin apakah penalti yang diberikan untuk Chelsea itu kontroversi atau itu jelas penalti. Apakah Manchester United kalah dan sangat pantas plus layak untuk kalah? Dan siapakah pelatih yang akan menahkodai Barcelona di musim depan? Dan bagaimana kira-kira siapa aja yang akan datang yang mengisi kekosongan dan menambal kurang-kurangnya Barcelona? Oke, silakan di komen. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa, selamat ngabuburit. Ya, yang mudik hati-hati di jalan. Salam buat keluarga di rumah, nanti sehat-sehat semuanya. Nah, sekali lagi gue mau ngingetin, kalau kalian mau jersey Inter Nusantara, kalian bisa kepoin Instagramnya OneFF Football. Ya, jadi AI ini buat sepak bola digital pertama di dunia. Atau sekalian langsung dicek di Instagram @internusantara. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Semoga dalam keadaan sehat, dan jangan lupa kalau gua membuat karya disupport ya. Karena ya seniman
orang-orang yang hidup dari karya, hidupnya dari kalian-kalian juga ya. Sehat-sehat selalu, see you.